Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ada perjalanan safar ke Tulung Agung yang Masya Allah pemandangan di Tulung Agung tepasnya di Kecamatan Bandung, ya, Desa Ngelampir, Kabupaten Tulung Agung. Alhamdulillah tadi sekitar jam 10 kita sampai di Tulung Agung di Desa Ngelampir dengan tujuan mencari kendaraan. Dan di samping saya sudah ada Ustadz Nanang Misbahul Munir, Kepala Sekolah Tapas 3 Al-Iman. Mudah-mudahan perjalanan kita pada hari ini membawa keberkahan dan membawa inspirasi baru untuk kami pribadi dan semuanya. Pemirsa yang berada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore ini pukul jam berapa ini? Jam 4. Jam Allah, jam 4 kurang seperempat kita berbincang-bincang tentang tentang apa, Ustadz Nanang? Tentang seluruh kehidupan. Seluruh kehidupan. Seluruh kehidupan. Tentang keluarga, tentang pernikahan yang masih jomblo-jomblo, Kak. Iya. Segera menikah. Betul. Jadi sore ini mungkin kita akan membahas tentang bagaimana untuk menyiapkan dalam membina rumah tangga yang baik. Ya. Mohon maaf, Kakak sudah menikah? Sambil promosi ya, saya belum menikah. Jadi bagi para mustami yang ingin memiliki anak yang soleha bisa recommended ke Ustadz Nanang biar diajukan ke saya. Silakan Ustadz Nanang dipandu untuk sore hari ini bincang-bincangnya. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan, wassalatu alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pada intinya menikah itu adalah ibadah, salah satu jenis ibadah, sehingga di dalam beribadah kita tidak boleh sembarangan. Semua ada tuntunannya, semua ada syariatnya, dan semua itu sudah lengkap dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mencari jodoh pun ada tuntunannya, kemudian memimpin seorang istri pun ada tuntunannya, mendidik anak pun ada tuntunannya, bahkan sampai pada perceraian pun ada tuntunannya. Semua ada tuntunannya, lengkap. Tinggal kita memilih. Yang pertama yang harus disiapkan mungkin ketika seorang laki-laki mau menikah, itu adalah yang pertama adalah ilmu tentang pernikahan. Ini wajib, ya, karena segala sesuatu tanpa didasari dengan ilmu itu tidak akan pernah baik. Maka Imam Bukhari beliau mengatakan al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan sebelum perbuatan. Jadi wajib. Kemudian yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah tentu, ya, mencari seorang calon istri, atau bagi Anda yang perempuan, yang akhwat, mencari seorang suami yang kriterianya itu dikisi-kisikan oleh Nabi, ya, ciri-cirinya. Nah, di antara ciri-cirinya itu, kalau Nabi SAW sendiri beliau mengatakan begini, tungkahul mar'atu li arba'atin. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah li maliha,
karena hartanya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali nasabiha karena keturunannya, yang keempat wali diniha karena agamanya. Tetapi di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat fakhtar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang karena agamanya, karena itu akan membuat keluargamu itu yang menjadi keberuntungan. Dalam artian 4 hal ini semuanya itu ada, itu lebih afdol, lebih bagus. Tapi mencari 4 ciri yang ada pada satu wanita ini sangat sulit sekali. Iya, betul. Sulit sekali kalau ada sendiri gitu, ketemu gitu. Ambil sendiri Ustaz ya. Ambil sendiri. Ya kira-kira begitu lah. Ya, tapi sulit Ustaz. Sulit Itu, ya. apalagi di zaman sekarang ini untuk mencari keempat-empatnya itu di dalam satu wanita itu sangat sulit. Iya. Adapun mungkin ya 1001 lah. Ya. Tapi kita itu juga naif apabila kita itu ya tidak mencari wanita, artinya mencari wanita sampai mengundur nikah kita sampai usia yang lanjut gara-gara belum mendapatkan empat ini dalam satu wanita. Karena tidak mungkin ada 4 ciri ini di dalam satu wanita. Paling tidak tadi ya Ustaz ya, poinnya di belakang hadis tadi agamanya ya. Ya, Paling tidak. jadi memang yang Meskipun jelek nggak apa-apa ya. oh, itu hitungan di dalam syari yang kesekian. Bukan. Makanya ada istilah nggak manis nggak apa-apa, yang penting setia itu. Masya Allah. Sepertinya ada sudah pengalaman. Iya. Iya. Ya, Jadi betul. itulah yang menjadi jaminan sebuah keluarga itu bahagia, maka agamanya. Dan agama ini sangat terpaut erat dengan ilmu tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Itu sebuah jaminan. Ada pertanyaan Ustaz dari mungkin di luar sana. Sering sekali ada terjadi seolah-olah itu agamanya bagus Ustaz. Lulusan pondok, lulusan pesantren. Orang mengira itu dia ini sudah bagus lah menurut dohirnya. Tapi begitu dijalani ternyata di luar sana banyak ya mungkin ketidakcocokan di tengah perjalanan pernikahan mereka. Nah, itu gimana Ustaz? Penampakan atau penampilan di dalam dohir itu tidak menjamin seseorang itu baik. Iya. Rasulullah SAW sendiri mengisyaratkan kepada kita, Innallaha la yanzuru ila suwarikum Iya. wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah nggak melihat bagaimana seorang perempuan itu pakai baju besar, pakai cadar, juga nggak melihat seorang ikhwan, seorang laki-laki itu ada jenggotnya, kemudian celananya cingkrang, itu kemudian mengklaim bahwa dia adalah solihah, bahwa dia adalah soleh. Itu belum tentu. Ya, maka bagaimana kita melihat seseorang itu soleh? Ya setidaknya kita investigasi dulu sebelum kita menentukan bahwa dia adalah calon istri kita. Ya kita pertama tentu meminta carikan kepada ustadz. Jangan cari sendiri, nanti tersesat. Karena agama seseorang itu tergantung agama temannya. Kemudian ditanyakan ke temannya. Ya. Setelah itu ya tanya kepada teman terdekatnya bagaimana karakter dia, bagaimana ya sifat dia. Dia akan lebih tahu tentang kebiasaan dia. Ya. Karena kita tidak kemudian melihat seseorang itu menilai dari sisi luar. Ya ini tidak boleh kemudian didiskriminasi bahwa setiap wanita yang berjilbab, yang bercadar, kemudian nggak punya akhlak yang baik, kemudian kita katakan, oh ternyata orang yang cadaran itu semuanya, atau bahkan mengklaim ya orang yang Islam itu, orang yang jenggotan itu ternyata banyak yang nggak baik kok. Jangan disalahkan jenggotnya, jangan disalahkan jilbabnya, jangan disalahkan cadarnya, karena itu bukan menjamin seseorang itu baik dan tidak. Karena itu syariat Islam. Ya syariat Islam.
Jadi tidak boleh menyalahkan syariatnya, tapi salahkan pribadi seseorang. Ya, ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Di luar sana ya, kadang-kadang orang itu sering ada masalah kecil, tapi dibesar-besarkan di dalam rumah tangganya. Itu gimana, Ustaz? Bagaimana cara mengatasi itu? Iya. Di dalam sebuah rumah tangga, itu tidak mungkin ada yang mulus terus. Pasti di dalamnya itu ada entah piring pecah, gelas pecah. Artinya ada sebuah ujian-ujian yang menerpa dalam rumah tangga tersebut. Nah, itu yang terpenting harus ada di antara suami dan istri yang namanya sifat ta'awun dan tafahum, yaitu saling menolong dan saling memahami. Nah, ini ya bisa masalah-masalah yang kecil itu bisa dihilangkan dengan sifat ini, ta'awun dan tafahum, saling memahami, dan itu terwujud kalau ada namanya komunikasi yang baik. Kalau antara suami dan istri nggak ada komunikasi yang baik, ya hanya bersuudzon saja kepada pasangannya, yang ada itu masalah kecil menjadi besar, masalah kecil menjadi besar. Nah, ini salah satu contoh saja ketika seorang suami itu pergi atau salah seorang suami, apalagi kalau dia adalah seorang guru, ya, kemudian dia ditanya oleh muridnya, akhwat gitu ya, Ustadz gini, ya, kemudian atau bahkan mungkin ada voice note dari seorang akhwat tanya, dengar ya istrinya, loh kok ada akhwat voice note, nah, nggak ditanyakan dulu. Ya. Kemudian tiba-tiba, Mas, kamu kok berhubungan sama perempuan lain sih? Begitu. Ini menyakiti hati suami. Nggak tanya dulu. Nah, seperti ini harus adanya tafahum. Tafahum akan terwujud dengan klarifikasi dan komunikasi. Terus apakah misalkan ya seorang ustadz tadi misalkan dapat voice seperti itu, apakah harus memberitahu istrinya dulu biar istrinya itu tidak overthinking gitu loh, Ustaz. Nah, itu kebanyakan dari ada sih gara-gara seperti itu jadi overthinking. Kok suamiku kok ngeladinin kayak gitu, itu gimana itu, gimana Ustaz itu cara biar pertama-tama sesungguhnya seorang perempuan itu kalau sudah menjadi seorang suami, seorang ustadz, seorang guru, dia harus paham posisi suami, bahwa suami saya itu adalah seorang guru. Guru tempatnya ditanya. Itu dulu ya. Masalah izin itu bagi seorang suami, izin dan tidak itu tidak penting. Yang penting itu istri harus memahami posisi suaminya ini adalah seorang guru. Maka namanya guru, mesti ada murid yang tanya kepada dia. Tapi juga nggak boleh terus dia karena seorang ustadz terus memanfaatkan situasi ini, juga nggak boleh, saat ya tetap ya nggak boleh juga. Ya, karena dia sudah ustadz terus ada yang tanya seperti itu, akhirnya dimanfaatkan. Nah, ustadznya atau suaminya itu juga harus amanah di dalam menjabat dirinya sebagai seorang guru. Tampakkan posisi dia itu betul-betul menjadi seorang guru beneran. Ya, ketika ditanya ya jawab soal itu. Itu pun akan menjadikan seorang istri ini percaya kepada suaminya. Begitu. Tapi kalau sudah dijumpai berkali-kali kok begitu, ya artinya pernah ada sejarah seperti itu. Istrinya mungkin tidak bisa disalahkan kalau dia curiga. Ketika sejarah-sejarah sebelumnya itu sudah ada masalah seperti itu. Ya, artinya di sini bisa diselesaikan dengan klarifikasi, ya tafahum, ya adanya komunikasi yang baik. Nah, kalau tidak ada komunikasi yang baik, maka suami istri itu bisa dipastikan sering ada masalah. Oh iya. Sebelum saya lanjut ke bab suami istri saat ini. Iya. Bagaimana Ustaz jika ada seseorang yang menahan untuk menikah secepat-cepatnya, untuk memilih calon pasangan yang benar-benar tepat, yang nanti biar tidak terjadi pecah di tengah jalan, itu gimana? Iya, menahan sebenarnya tidak masalah ya. Menahan, mengundur waktu menikah
karena belum dapat ya yang tepat menurut dia, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau dia terlalu idealis, terlalu memilih, terlalu idealis, memilih yang tepat itu berarti harus ada 4 ciri tadi, maka di dunia itu tidak ada sempurnaan. Iya, tidak ada yang sempurna. Maka dia semakin mundur, semakin tua, dan mohon maaf akhirnya tidak laku. Karena dia selalu memilih yang paling sempurna. Terus gini Ustaz, misalkan ya orang itu memilih untuk membujangkan di dalam Al-Qur'an kan disebutkan wahasurau wa nabiyan itu. Wahasuran itu kan orang yang nggak nikah, bukannya dia nggak mau nikah, tapi dia sudah berusaha untuk nikah, tapi nggak menjumpai wanita yang pantas dengan dia itu loh. Gimana saat itu? Ya, dia mempertahankan. Ya, pilihannya itu menurut saya tidak tepat ya. Ketika dia itu sudah ada kesempatan, ya kecuali berbeda lagi ketika dia itu menuntut ilmu sampai lupa menikah, dan itu ada pernah terjadi, ya maka itu beda lagi urusannya. Tapi ketika ini dia sudah ada kesempatan, ada kafaah, ditawari, ada istitoah, kemudian sampai nggak cocok-cocok, dan itu sering ketika seorang ikhwan terlalu pilih-pilih atas seorang akhwat, ya saya sering menyaksikan seorang akhwat ini terlalu pilih-pilih dalam memilih ikhwan. Akhirnya tua, umur 35, 40, nggak nikah-nikah. Dan ketika itu, nggak ada ikhwan yang datang sama dia. Begitu. Jadi, mempertahankan untuk membujang karena memilih, mencari pilihan terlalu idealis, itu juga tidak tepat. Karena setiap orang yang mengharapkan kesempurnaan dalam diri seseorang, sesungguhnya dia tidak akan pernah mendapati. Kalau di hadis itu kan ada ciri wanita solehah ya Ustaz ya? Ya. Betul ya Ustaz ya? Ya. Di dalam sebuah hadis itu kan, kalau cirinya idza ra'aitaha saratka itu kan diantaranya wanita solehah. Kalau ciri khusus di hadis lelaki soleh itu gimana Ustaz? Ya sama saja sebenarnya. Sama saja, itu kontekstual hadis itu memang ditujukan untuk akhwat, ya. Akan tetapi bagi seorang perempuan, bagi seorang ikhwan atau laki-laki, itu tinggal dibalik saja. Makna secara ijmali, kandungan hadis itu secara ijmalinya itu juga pesan buat laki-laki. Oh gitu ya? Iya, pesan buat laki-laki, artinya ketika laki-laki itu keluar rumah, itu dia juga harus menjaga kesetiaan dia kepada istrinya. Nggak bisa kemudian hadis ini terus dipakai untuk menyerang seorang istri. Oh gitu ya? Kemudian ketika ada perintah istri ketika ditinggal suaminya harus menjaga hartanya dan menjaga kehormatannya, ini juga ketika keluar rumah dia harus menjaga hartanya dan keluarganya. Nggak boleh jajan di luar ya Ted ya? Iya betul. Iya, nggak boleh jajan itu pemirsa, diingat-ingat itu. Laki-laki yang punya duit itu nggak boleh jajan di luar. Tapi kalau jajan es teh boleh, ya gitu ya? Iya jajannya. Wah, Masya Allah. Gitu Masya Allah. Ini begitulah. Mudah-mudahan bisa menyemangati saya, khususnya bagi saya pribadi ini yang belum mendapatkan istri, ya. Apa Ustaz? Kriteria istri yang antum tunggu seperti apa? Sampaikan kepada pemirsa. Barangkali di antara mereka ada yang janganlah nanti, aduh. Iya, boleh. Nanti kita bicara berdua saja. Iya, itu saya bisa mengadukan langsung di sepertiga malam saja sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa saya tembus sampai langit ke-7. Amin. Dan mendapatkan istri sesuai yang saya mau dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi Ustaz mungkin ini dulu ya perbincangan kita sore ini, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita dan Insya Allah. terbuat
secara umum untuk kalangan semuanya kaum muslimin yang dimanapun Anda berada. Ya, mudah-mudahan sedikit ilmu ini membawa kita lebih dekat lagi dalam membina rumah tangga, Ustaz. Amin, insyaallah. Ya. Sekian dari kami dan jazakumullah khairan kepada Ustadz Nanang atas ilmu yang sudah diberikan. Ya, jazakumullah khairan. Astagfiru minkum katsiran. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.